wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengenal tokoh Kiai Haji Soleh Darat, tokoh yang menyebarkan ajaran Islam dan seorang ulama besar di Semarang, Jawa Tengah. Nama asli dari beliau itu adalah Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani, dan pada saat kecil panggilan beliau adalah Soleh. Beliau lahir pada sekitar tahun 1820 di Dukuh Kedung, Jumbleng, Desa Groto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ayahnya yang bernama Kiai Umar As-Samarani adalah seorang pejuang yang merupakan tangan kanan dari Pangeran Diponegoro di pesisir utara Jawa. Selain itu, Kiai Haji Soleh Darat memiliki guru bernama Kiai Murtada yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Beliau dinikahkan dengan anak perempuannya. Nah, setelah menikah, mereka itu pindah ke Semarang, tepatnya di Kapuk Darat, dan dari situlah yang menjadikan beliau dikenal dengan nama Mbah Soleh Darat atau Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani berperan penting dalam penyebaran dakwah di Indonesia. Peran beliau sangat signifikan melalui metode dakwah yang kontekstual dan kreatif. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah dan pengajian dilarang. Kemudian Kiai Haji Soleh Darat mendapatkan sebuah ide, yaitu menggunakan tulisan Arab atau pekon supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan begitu, Belanda mengira bahwa itu adalah bahasa Arab, tetapi pada aslinya itu adalah bahasa Jawa yang ditulis menggunakan Arab pekon. Lalu kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat itu yang ditemukan dan masih dipelajari sampai sekarang ada 14 kitab, dan diantaranya kitab-kitab yang disebutkan oleh juru kunci yang kami wawancarai itu ada yang pertama Majmu'ah Syariah Al-Kafiyat Lil Awam, yaitu kumpulan syariat yang mencukupi bagi orang awam. Kitab ini berisi tentang fikih dasar yang dijelaskan untuk orang-orang awam. Selanjutnya ada Lataif At-Taharah wa Asrar As-Shalah, kelembutan dalam bersuci dan rahasia di balik salat. Kitab ini menjelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis dan juga tata cara bersuci untuk salat. Selanjutnya ada Syarah Al-Hikam. Syarah Al-Hikam ini kitab yang berisi penjelasan tentang kitab Al-Hikam itu sendiri. Kitab Al-Hikam ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan spiritual mulai dari syariat, tarekat hingga hakikat. Selanjutnya ada kitab yang paling fenomenal, yakni kitab Faidur Rahman. Kitab Faidur Rahman ini adalah kitab tafsir Al-Quran pertama di Nusantara yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat dan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran menggunakan huruf pegon. Semua kitab yang diciptakan, yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat itu dijelaskan menggunakan huruf Arab pegon. Selanjutnya ada murid-murid dari Kiai Soleh Darat. Di antara beberapa murid beliau ini ada 3 tokoh yang berperan penting dalam kemajuan kemerdekaan Indonesia dan juga pergerakan penyebaran agama Islam di Nusantara. 2 tokoh di antaranya itu adalah pionir pendiri organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Murid yang pertama yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah, dan juga Raden Ajeng Kartini yang diberi hadiah kitab Faidur Rahman sebagai hadiah pernikahannya oleh Kiai Soleh Darat. Selanjutnya ada murid-murid beliau yang lain yang pada saat itu terkenal pada masanya, yaitu ada Kiai Haji Amir Idris, tokoh dari Nahdlatul Ulama, Syekh Mahfud At-Tarmasi yang dikenal sebagai pakar hukum Islam, Kiai Haji Dalhar, Kiai Pejuang dan cucu Panglima Perang Jawa. Perjuangan Kiai Haji Soleh Darat dalam menuntut ilmu. Kiai Haji Soleh Darat menempuh perjalanan berat menuju Haramain bersama ayahnya untuk berhaji dan belajar. Meskipun Belanda saat itu mempersulit keberangkatan jamaah, setibanya di Haramain, beliau tetap melanjutkan pencarian ilmu meski harus menghadapi ujian berat dengan wafatnya sang ayah. Beliau berguru kepada banyak ulama besar dan tinggal di Mekah selama 10 tahun hingga mendapatkan ijazah mengajar di Masjidil Haram. Sepulangnya ke Nusantara, beliau mengajar di pesantren Solotiang yang kemudian melanjutkan mengajar di musola milik mertuanya yang menjadi cikal bakal pesantren Darat.
Sebagai ulama berpengaruh, Kiai Haji Soleh Darat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Melalui karya-karya beraksara pegon, beliau memudahkan masyarakat memahami ajaran Islam, menjaga transmisi keilmuan antar generasi Melalui karya-karya beraksara pegon, beliau memudahkan masyarakat memahami agama Islam, menjaga transmisi keilmuan antar generasi ulama, serta memberi teladan sebagai kiai yang produktif dalam menulis. Sumbangsi inilah yang menjadikan beliau figur penting dalam jaringan ulama Nusantara. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Berkota Semarang. Selanjutnya ada strategi perkembangan Islam. Yang pertama, menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dakwah dan pendidikan. Yang kedua, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa untuk pertama kalinya. Yang ketiga, menulis puluhan kitab dalam bahasa Jawa pegon. Di antaranya, Kitab Mujiat. Kitab Munjiat ini berisi pembahasan tentang amalan-amalan yang dapat menyelamatkan atau munjiat seseorang, terutama dalam memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Isinya menjelaskan cara membersihkan hati, menjauhi sifat-sifat buruk, serta menata perilaku agar selaras dengan ajaran tasawuf yang moderat dan penuh keseimbangan. Kitab ini membantu masyarakat memahami bagaimana menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual Islam. Yang kedua adalah Kitab Akhlak. Kitab ini berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku seorang muslim. Kiai Haji Soleh Darat membahas pentingnya sifat jujur, amanah, rendah hati, sabar, dan hormat kepada sesama. Beliau menyampaikan ajaran akhlak dengan bahasa Jawa pegon sehingga mudah dipahami masyarakat. Kitab ini menjadi pedoman penting dalam membentuk pribadi yang beradab dan bermoral menurut ajaran Islam. Yang ketiga, Tauhid. Dalam kitab ini, Kiai Haji Soleh Darat menjelaskan dasar-dasar keesaan Allah secara sederhana namun mendalam. Isinya mencakup pengertian iman, sifat-sifat Allah, dalil-dalil ketauhidan, serta penjelasan agar umat Islam memahami dan menguatkan keyakinan mereka. Gaya penulisan yang mudah dipahami membuat kitab ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin mempelajari akidah dengan benar. Strategi perkembangan Islam selanjutnya yaitu mendirikan dan mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang terbuka untuk semua kalangan, menggunakan sastra dan budaya Jawa sebagai media dakwah, membuka akses ilmu agama bagi perempuan, serta menekankan akhlak dan tasawuf yang ramah serta toleran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.